Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Beritanya mempertanyakan gitu ya, apa kabar P3K paruh waktu gitu ya. Jadi sampai dengan saat ini belum ada regulasi atau aturan yang jelas terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K paruh waktu. Padahal pada 3 keputusan Menteri Pan-RB, yaitu keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348 dan 349, sangat jelas disebutkan bahwa bagi honorer atau tenaga non ASN yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini tetapi belum dapat mengisi lowongan kebutuhan, mereka bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan yang berhak mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu adalah PPK ya, pejabat pembina kepegawaian, untuk kemudian diusulkan kepada menteri. Tetapi terkait dengan mekanisme secara rinci bagaimana pengusulannya sampai dengan saat ini masih belum jelas. Bahkan pejabat di pemerintah daerah saja masih mempertanyakan gitu ya, apakah konsep P3K paruh waktu ini benar-benar akan dilaksanakan atau tidak. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan apa kabar P3K paruh waktu gitu ya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya apa kabar P3K paruh waktu, pejabat masih pertanyaan besar. Kita coba bacakan ya. Hingga saat ini belum ada kepastian jadi tidaknya penerapan konsep P3K paruh waktu yang digadang-gadang akan menampung honorer yang gagal seleksi P3K 2024. Padahal ketentuan tersebut sudah tercantum di 3 Kepmen Pan-RB yang mengatur mekanisme seleksi P3K 2024, yakni 1. Kepmen Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. 2. Kepmen Pan-RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. 3. Kepmen Pan-RB 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Pada ketiga Kepmen Pan-RB tersebut terdapat pengaturan mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Diketahui pada 3 Kepmen Pan-RB menggunakan kalimat yang sama, yakni dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Poin berikutnya, di ketiga Kepmen Pan-RB mengatur bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K part-time atau P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Namun, ketentuan yang ada belum begitu mendetail. Misalnya, seperti apa kriteria honorer yang bisa diusulkan jadi P3K paruh waktu. Pemda menunggu kepastian P3K paruh waktu. Hingga saat ini, belum ada petunjuk teknis atau juknis mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Pejabat di tingkat Pemda pun belum bisa memberikan kepastian jadi tidaknya honorer gagal seleksi P3K 2024 diangkat jadi P3K paruh waktu. Sekretaris Daerah Pemkab Garut, Nurdiniana misalnya, dia mengatakan honorer yang tidak lolos menjadi P3K 2024 kemungkinan akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun, lanjutnya, kebijakan itu menunggu keputusan dari pemerintah pusat yang berwenang untuk mengimplementasikan pengangkatan status tenaga honorer tersebut. Kemungkinan konsep paruh waktu ada atau tidak masih pertanyaan besar, menyangkut kualifikasi, kata Nurdiniana kepada wartawan di Garut, Senin 2 Desember 2024. Pada kesempatan yang sama, dia menyebutkan sebanyak 6.000-an tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat lulus tahapan administrasi seleksi P3K 2024 tahap 1, memperebutkan 1.600 formasi. Jumlah peserta ada di 6.000 lebih,
terdiri atas tenaga kesehatan, tenaga guru, dan teknis lainnya. Dan rekrutmen kita itu ada di angka 1.600, kata Nurdin Yana. Dia menuturkan, tenaga honorer di lingkungan Pemkab Garut sebagian besar secara bertahap sudah masuk dalam P3K. Saat ini, honorer masuk database PKN sebanyak 6 ribuan orang untuk ikut seleksi P3K 2024 tahap 1. Ia menyampaikan, berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait persiapan pelaksanaan tes sistem CAT P3K khusus untuk Kabupaten Garut, dijadwalkan pada 10-16 Desember 2024. Pelaksanaan tes P3K itu, kata Nurdin, tidak di Kabupaten Garut, melainkan semuanya dipusatkan di Tasikmalaya dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk masing-masing peserta seleksi dengan waktu tes 130 menit. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan kabar terkait P3K paruh waktu yang sampai dengan saat ini masih belum jelas gitu ya, bagaimana mekanisme pengangkatannya. Tetapi kalau menurut saya yang penting teman-teman mau bagaimanapun caranya, yang penting ikut seleksi P3K di tahun 2024 ini. Artinya mengikuti seluruh tahapan ya. Dari mulai seleksi administrasi bagi teman-teman yang sudah lolos dan dinyatakan berhak mengikuti seleksi kompetensi, teman-teman datang pada saat tes atau seleksi kompetensi, kemudian mengerjakan soal sampai pada seluruh kewajiban terkait dengan seleksi ditunaikan. Karena itu merupakan syarat wajib bagi teman-teman untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Walaupun bagaimana mekanismenya belum jelas, tetapi yang jelas yang bisa diusahakan oleh teman-teman adalah mengikuti seluruh proses seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.